Kali ini, kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang luar biasa tentang perjuangan bertahan hidup saat melintasi salah satu perairan paling berbahaya di planet ini untuk bisa sampai ke Antartika. Jadi, bayangin deh, kamu lagi ada di lautan paling berbahaya sedunia. Di atas kapal ekspedisi terkecil di dunia. Rasanya tuh, kata si narator, bener-bener rentan banget. Kayak lagi ada di atas lembar kardus yang diombang-ambingkan kekuatan alam yang dahsyat. Nah, sebelum badai itu datang, suasana di Antartika tuh justru tenang banget ya. Cantik, damai, tapi ini kayak ketenangan sebelum badai. Yang diam-diam nyimpan amukan dahsyat yang bakal datang. Coba bayangin pemandangannya. Si narator ini udah 22 hari loh di perjalanan. Di sekelilingnya cuma ada gletser-gletser purba yang umurnya udah ribuan tahun. Dan yang bikin makin spesial, langitnya biru cerah. Sesuatu yang langka banget di benua beku ini. Oke, di sini ada dua jenis es yang mereka temuin dan ini beda banget. Yang satu gunung es raksasa dari zaman purba, ini nih ancaman serius. Satunya lagi namanya es panekuk, cuma lapisan tipis di permukaan yang gampang banget dilewatin atau dihancurin kapal. Pemandangannya itu bener-bener kayak di dunia lain. Ada koloni penguin yang luasnya minta ampun, terus ada juga alga merah aneh yang tumbuh di atas salju. Kelihatan banget kalau dunia di sana tuh masih murni banget, belum banyak tersentuh. Tapi, semua keindahan itu tiba-tiba harus berakhir. Ada sebuah pengumuman darurat, pengumuman yang mengancam jiwa dan bakal mengubah segalanya. Tiba-tiba, pemimpin ekspedisi ngumpulin semua orang. Dan beritanya, wah, bikin kaget. Mereka harus cabut dari Antartika 2 hari lebih cepat dari jadwal. Kenapa? Karena mereka harus mencoba mendahului badai raksasa yang lagi menuju ke arah mereka. Nah, masalahnya, Selat Drake ini punya dua wajah. Kadang bisa tenang banget sampai disebut Drake Lake atau Danau Drake. Tapi kalau lagi ngamuk, namanya jadi Drake Shake. Dan tebak, mereka lagi menuju lurus ke Drake Shake. 15 meter. Coba bayangin, ombak setinggi gedung 4 atau 5 lantai datang dan siap ngehantam kapal mereka. Gila banget kan? Itulah yang harus mereka hadapi di pusat badai. Dan ini bukan buat nakut-nakutin loh. Kaptennya ngomong langsung, jelas banget, tanpa basa-basi. Kalau mereka sampai kejebak di tengah badai itu, kapal mereka 100% bakal tenggelam. Udah nggak ada tawar-menawar lagi. Bencana itu pasti terjadi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Perjuangan bertahan hidup selama 54 jam melawan amukan penuh dari Samudra Selatan. Jadi, semua ini terjadi dalam 54 jam yang mengerikan. Awalnya tenang, kayak Drake Lake yang menipu itu. Tapi pelan-pelan, situasinya makin parah sampai ke puncak badai yang nggak kebayang dahsyatnya. Oke, kita bedah satu-satu ya elemen badainya. Pertama, anginnya. Ini bukan angin sepoi-sepoi, tapi angin dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Udah kayak badai topan, dan itu non-stop ngehantam kapal kecil mereka. Angin sekencang itu jelas bikin ombak jadi raksasa. Dan ombak inilah yang bikin kapal mereka miring sampai 43 derajat. Biar kebayang, di sudut semiring itu, banyak banget kapal udah pasti langsung terbalik dan karam. Dan yang paling gila, mereka harus ngerasain semua kondisi ekstrim ini bukan cuma sejam 2 jam, tapi selama 54 jam. Itu lebih dari 2 hari 2 malam penuh loh. Ini benar-benar gambarin gimana rasanya di dalam badai itu. Saking miringnya kapal, lantainya itu serasa jadi dinding. Si narator sendiri sampai duduk di anjungan bareng kapten, dan dia udah yakin banget setiap saat kapalnya bakal kebalik. Terornya luar biasa. Dampaknya itu nyata banget, bukan cuma perasaan takut. Jendela-jendela kabin di dek bawah pecah dihantam ombak. Akibatnya, kamar-kamar kebanjiran. Barang-barang pribadi kayak laptop, tas, semuanya hancur kena air laut yang dingin banget. Akhirnya, setelah perjuangan panjang itu, mereka berhasil selamat dan sampai di perairan yang tenang. Tapi, mereka keluar dari badai itu sebagai orang yang berbeda. Mereka punya pemahaman baru yang mendalam tentang betapa dahsyatnya kekuatan laut yang sebenarnya. Dan yang bikin merinding, bukan cuma penumpang aja yang syok. Bahkan kru kapal yang paling senior, ada yang udah 20 tahun berlayar, mereka bilang seumur hidup belum pernah ngalamin kapal semiring itu. Ini benar-benar kejadian langka. Pada akhirnya, pengalaman ini ngasih satu pelajaran penting banget. Rasa hormat yang luar biasa buat para pelaut. Mereka ngejalanin hidup yang penuh resiko.
yang mungkin kita ya gak akan pernah bisa bayangin keberanian dan ketangguhan mereka. Kisah ini nunjukin dua sisi mata uang dari sebuah petualangan ekstrim kan? Di satu sisi ada keindahan yang luar biasa, tapi di sisi lain ada resiko yang mengerikan. Jadi pertanyaannya, berapa sih harga yang pantas kita bayar untuk sebuah pengalaman yang tak terlupakan?